Sebagai masyarakat adat, suku Nuwaulu memiliki norma yang mengatur tatanan lokal kehidupan mereka. Salah satu norma adat yang dijalankan adalah Pinamo, yaitu tradisi pengasingan bagi wanita yang memasuki masa haid pertama. Saya sedang menjahit daun sagu untuk membuat atap dan juga dinding yang nanti akan dipasangkan di posune. Nah, posune ini untuk persiapan acara adat Pinamo. Posune adalah gubuk isolasi sementara yang dibuat khusus dan jauh dari rumah induk. Ini habis kasih tahu ibu, ternyata ini saya salah. Harusnya menjahitnya tuh dekat banget sama tulang atau bambunya ini, jadi biar nggak turun-turun. Nah, ini punya saya naik turun semua ini. Bu, ini nggak bisa dipakai jadi. Harus ulang dari awal. Bangunannya cukup sederhana. Dinding dan atapnya hanya menggunakan daun sagu yang dijahit. Nah, jadi kenapa yang dipakai itu daun sagu? Karena daun sagu itu lebih gampang ditemukan di sekitar desa Nuanea ini. Nah, uniknya, jadi mereka ini nggak pakai paku sama sekali. Mereka cuma memakai bambu, serat bambu ini untuk jadi tali. Arsitektur tradisional tanpa paku seperti ini banyak dijumpai pada suku-suku Nusantara, termasuk Nuwaulu. Dengan mengandalkan tali temali, cara ini lebih praktis untuk bangunan-bangunan yang tidak permanen. Nah, kenapa yang dibuat yang di bawah ini dengan yang di atas itu beda? Karena memang untuk menahan beban tubuh itu jadi memang membutuhkan tali yang lebih kuat nih. Jadi mereka pakainya tuh rotan, beda sama yang di atap, pakai bambu. Setelah rangka berdiri, pondok kemudian ditutup dengan rumbia. Nah, ini kenapa membuat posune yang baru? Karena memang sedang ada perempuan yang pertama kali haid atau menstruasi, jadi sedang dibuatkan untuk pinamunya. Dengan berkumpulnya tetua adat, menandakan prosesi Pinamo sedang berlangsung. Bagi warga adat Nuwaulu, ritual ini bermakna perayaan atas peralihan seorang gadis menuju tahap kehidupan perempuan dewasa. Sebelum acara Pinamo dimulai, jadi ini sekarang si ibu sedang membawa kayu bakar yang akan dibawa ke posune. Nah, fungsinya untuk menyalakan tungku yang ada di posune. Mari ibu. Keluarga gadis yang akan diisolasi sementara menjadi yang paling sibuk mempersiapkan segalanya. Nah, jadi kayu bakar yang tadi dibawa dari rumah adat itu akan ditaruh di posune ini gunanya untuk memasak kakak ini karena dia yang akan melakukan Pinamo. Rentang waktu Pinamo sesuai dengan periode datang bulan dan keputusan pihak keluarga. Perempuan yang sedang melakukan Pinamo ini sedang membalurkan tubuhnya itu dengan menggunakan arang. Arang ini bagus untuk kulit, jadi sekalian untuk perawatan kulit. Perempuan yang sedang melaksanakan Pinamo dilarang untuk mandi. Karena itu, arang yang dibalurkan ke tubuhnya akan membantu menangkal kotoran yang menempel. Sebenarnya dari Pinamo itu diajarkan banyak hal untuk para wanita-wanita ini. Selain dia bisa membakar api sendiri, dia juga bisa belajar masak sendiri. Jadi untuk membuat perempuan-perempuan ini jauh lebih mandiri. Sebelum benar-benar diasingkan sendiri, kami membuat masakan untuk sang gadis yang akan menjalankan ritual.
taruh di sini. Posune ini kan tempatnya kecil banget ya. Jadi kalau pas masak kayak gini tuh, ya udah asapnya ke sini-sini aja, kena mata segala macem. Lumayan perih juga. Makanan mentah yang disiapkan terbatas pada hasil bumi dan bahari saja. Makanan di luar itu pantang dibawa ke dalam pondok untuk menjaga kemurnian prosesi ritual. Dari keluarga yang Pinamo itu boleh ikut untuk membantu masak. Asalkan harus perempuan, tidak boleh laki-laki. Nah, seperti ibu ini yang akan membantu memasak terong dan juga ikan. Begitu juga dengan peralatan yang digunakan dalam posune. Hanya diperbolehkan dari bahan-bahan alami saja, seperti batok kelapa. Nah, ini dia masakan yang biasa dilakukan di Pinamo, di posunenya. Nah, ada ikan, ada juga ini pisang, terong, sambal, segala macam. Ini air putihnya tuh. Gelasnya tuh nggak pakai gelas biasanya nih, pakainya tuh bambu. Jadi semuanya memang hasil-hasil dari alam. Santapan sederhana yang kami buat sudah siap dihidangkan. Kakak sudah? Makanya sudah? Oke, terus ini kalau kayak gini? Oh, disimpan. Oke. Ayo Kak, saya bantu simpan. Nah, ini jadi di posun ini juga ada penyimpanan khusus. Kalau di sini namanya apa? Hotune. Nah, ini tempat untuk menyimpan makanan yang sisa itu langsung ditaruh di hotune seperti ini. Jadi kalau besok mau makan lagi sudah bisa. Tidak terasa, gelap malam telah menggantikan sinar mentari. Nah, setiap malam di posune ini yang menerangi itu hanya kamane ini saja. Tidak boleh memakai senter atau alat pencahayaan lainnya karena nanti akan menimbulkan pamali. Selain itu, kelebihannya menggunakan damar ini, dia itu bisa bertahan sampai 1 hari penuh. Dan juga dia memiliki bau yang khas, jadi bisa mengusir nyamuk. Jadi kalau malam nggak bingung tuh sama nyamuk-nyamuk karena udah dibantu sama damar. Ya, ini biar saya taruh di sini dulu Kakak. Nah, jadi ranjang untuk tidurnya itu tidak boleh dialasi apapun, termasuk kasur, bantal dan sebagainya. Yang boleh itu cuma pakai kain saja. Itu bisa sebagai bantal sekaligus selimutnya. Oh. Setelah 2 minggu, prosesi Pinamo sang gadis sudah selesai. Keluarga dan warga di sekitar kampung sudah siap menyambutnya. Setelah prosesi selama 16 hari, kemudian orang yang tadi Pinamo di dalam akan keluar dan lalu dimandikan. Nah, ini sedang dimandikan untuk dibersihkan badan-badannya. Dan untuk memandikannya tuh tidak boleh menggunakan gayung, tapi menggunakan bambu. Selepas dimandikan, perempuan ini sudah kembali bersih dan suci.
Setelah dipakaikan kain, kemudian akan dipakaikan aksesoris tambahan lainnya. Nah, semakin banyak aksesorisnya itu semakin bagus. Dengan mengenakan kain tenun khas suku Naulu, perempuan ini juga dilengkapi dengan beragam perhiasan. Ketika semua sudah selesai, ini para wanita akan dipakaikan kunia. Nah, ini warna-warna kuning ini fungsinya untuk apa, Ibu? Biar dia jadi bersih, menandakan bahwa dia sudah bersih. Jadi akan dipakaikan seperti ini. Bahkan untuk orang-orang yang mengantar pun juga akan dipakaikan. Sang gadis kini sudah dewasa dan siap memasuki tahapan hidup selanjutnya. Sebagai sentuhan terakhirnya akan diberikan senye, ini mahkota Kasuku Naulu. Nah, dan akhirnya selesai sudah, sangat cantik dan menawan. Perempuan yang telah diasingkan kini diarah kembali masuk ke kampung. Acara terakhir itu akan ditutup dengan makan sirih dan pinang. Nanti setelah dari orang yang pinamo makan sirih dan pinang, selanjutnya semuanya akan boleh ikut makan sirih dan pinang. Sebagai pelengkap, perempuan dewasa ini diharuskan memakan sirih pinang. Setelah proses pengasingan sementara, selama 14 hari dan berbagai ritual adat lainnya, kini sang gadis sudah berubah status menjadi perempuan dewasa. Nilai yang saya dapat dari suku Naulu adalah menghargai setiap proses kehidupan. Bahkan untuk proses menuju pendewasaan, mereka membutuhkan proses yang sangat matang. Dan juga dibalut dengan adat yang sangat kental. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Seiring perkembangan zaman, suku Kepala Merah kini sudah banyak mengandalkan hasil cocok tanam. Rata-rata kebun rempah yang mereka miliki tersebar di tengah belantara. Berada di tengah hutan, para petani cengkeh suku Naulu memiliki tantangannya tersendiri. Baik pada saat memetik cengkeh maupun di perjalanannya. Dapat dibilang cukup ekstrim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kemiringan jalan seperti ini merupakan rute yang harus mereka lewati untuk menuju kebun. Selama itu jarang ada pegangannya. Jadi harus cukup berhati-hati. Dan tuh kalau ke bawah curam banget sudah jalanannya. Ini masih berapa lama lagi, Pak? Kalau berjalan begini masih kira-kira setengah jam atau 1 jam. Untuk jalanan seperti ini tuh masih membutuhkan waktu setengah jam atau sekitar 1 jam. Jarak yang dilalui hanya sekitar 1 kilometer. Namun, jalanan berkelok sangat menyita tenaga saya. Dan kebun cengkeh punya Bapak ini tuh masih ada di atas sana. Ini kita masih harus menanjak 1 kali lagi untuk bisa sampai di kebunnya. Akhirnya, peluh keringat membawa ke tempat yang kami Yang tuju. ini apa ya? Kebunnya ya? Ini punya Bapak? Iya. Akhirnya kita sudah sampai di kebun cengkeh dan ibu ini. Ibu lagi mau siap-siap? Nah, ibunya lagi siap-siap mau naik ke atas. Waduh. Ini karena emang pohon cengkeh ini tuh nantinya tuh nggak sama. Ini buat naiknya tuh harus effort, ibu tadi sampai mau jatuh. Sebelum memanen cengkeh, petani di sini biasa menyiapkan wadah sederhana. Oh. Nah, jadi kalau di sini itu kalau mau ambil panen cengkeh, itu mereka menggunakan kain yang diikatkan di pinggang
Lalu ini taruh di leher. taruh di leher. Nah, jadi nggak ribet-ribet tuh bawanya. Tinggal dimasukin aja tuh nanti. Cengkeh-cengkehnya masuk di kantong ini. Jadi mirip kayak kanguru. Cuman kalau kanguru di perut, ini bedanya di badan. Bisa. Meski sempat ragu, akhirnya saya berani juga untuk memanjat. Pohon cengkeh itu dia baru bisa berbuah itu sekitar usia 4 tahun. Ini kayak gini itu udah bisa dipanen. Dan juga musimnya itu ada di akhir tahun, bulan 9. Itu musim pertama ya Ibu ya? Iya. Musim pertamanya. Dan kalau udah musim kayak gini itu harus semuanya dipetik. Karena kalau enggak dia nggak akan bisa tumbuh lagi bunganya. Bermacam alat seperti tali dan galah digunakan untuk mempermudah proses panen. Tali yang telah tersangkut pada dahan berfungsi untuk menarik ranting supaya mendekat. Cukup. Walaupun cuma narik tali doang, itu karena pijakannya pun juga sedikit susah. Dan posisinya tuh harus yang pas. Lebih ke itu sih susahnya. Karena cuma narik tali doang buat ngedeketin rantingnya di bawah. Dengan lihainya, petani cengkeh ini berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Deg-degan banget rasanya. Walaupun udah dikasih tahu kalau ini dahan-dahannya tuh kuat, cuman karena ngelihat dahannya ini kan kecil-kecil kan ya. Takutnya tuh nggak bisa nopang buat 2 orang. Tapi waktu abang yang lewat bisa, tapi takut banget jatuh. Diusahakan tuh ranting-rantingnya tuh nggak boleh sampai patah karena kadang tuh masih ada beberapa yang masih belum berbunga, jadi masih kelihatan masih menguncup gitu. Dan itu kalau patah, jadi agak lebih lama lagi tumbuhnya. Jadi diupayakan tuh harus nggak sampai rusak rantingnya. Bagi saya, cukup sulit untuk membagi fokus sambil memanen cengkeh di atas pohon tinggi seperti ini. Ini cukup tinggi. Dari bawah tuh kelihatan banget ada sekitar kurang lebihnya 7 meter dari atas tanah. Ini memang cukup seru, tapi juga menantang. Deg-degan banget nih. Mama turun. Setelah seluruh kuncup cengkeh terkumpul, kami bergegas turun ke bawah. Nah ini hasil panen cengkehnya tuh ada 2 macam, yang satu masih berbunga seperti ini dan yang satu masih menguncup. Nah bedanya kalau yang berbunga seperti ini lebih ringan dibandingkan yang masih menguncup seperti ini. Saat puncak panen seperti sekarang, satu pohon dapat menghasilkan lebih dari 1 karung cengkeh. Hasil panennya sudah terkumpul dan selanjutnya akan kita bawa ke desa untuk dipisahkan antara batang dan juga cengkehnya dan nanti akan kita jemur. Kita bawa ya Bang ya? Ya. Melalui perkebunan cengkeh ini, suku Naulu juga berperan dalam membentuk Maluku sebagai kepulauan rempah.